Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hinka Amelia, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Surakarta. Di kesempatan pagi hari ini, saya sebagai moderator akan membantu sesi kewirausahaan berbisnis di milenial. Pasti kita semua tidak asing dengan bisnis, betul bukan? Kebanyakan orang berpikir bahwa bisnis itu adalah satu kegiatan memperjualbelikan berbagai barang seperti baju, tas, sepatu, make up, dan lain sebagainya. Kebanyakan orang berpikir bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan memperjualbelikan berbagai barang. Nah, apapun itu wujudnya, pasti terdapat pasang surut seperti air laut, terlebih di era pandemi seperti ini. Berkurangnya pembeli atau peminat di saat pandemi ini memiliki dampak yang begitu besar bagi para pengusaha. Selain itu, beberapa dari pengusaha masih kebingungan dalam menyusun strategi bisnis yang tepat sasaran. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah faktor-faktor apa saja yang membuat para pengusaha sulit dalam meningkatkan peminat. Kemudian, tips dan trik apa saja sih yang harus dilakukan para pengusaha dalam memaparkan produknya. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV narasumber kita pagi hari ini. Nah, Wildan Firdaus, pendidikan, sedang menempuh S1 jurusan psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis kelamin laki-laki. Agama (087 876 505 000). Email wildan@nm41. Riwayat pendidikan TK MTII Plus Pandean, SD MIM Al-Akbar Pandean, SMP MTSN 1 Surakarta, SMA Al-Islam 1 Surakarta, dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengalaman organisasi. Yang pertama, founder Remaja Peduli. Yang kedua, pengurus Dirgantara Lanut Adi Sumarno tahun 2019. Ketiga, Difabel Kota Surakarta tahun periode 2020. Keempat, manajer Dana Usaha Forum Difabel Indonesia tahun 2019. Kelima, CEO founder For Soul ID. Keenam, pengurus MRI bidang Diklat dan SDM tahun 2020. Selanjutnya prestasi. Yang pertama, Duta Lanut Adi Sumarno tahun 2019 untuk mewakili Kota Surakarta. Kedua, juara 3 lomba LCTGT tingkat Karesidenan Surakarta bidang kepramukaan. Ketiga, lulusan terbaik SMA Al-Islam tahun 2019. Keempat, penerima beasiswa delegasi ke Singapura Antologika tahun 2020. Untuk pengalaman kerjanya, ia pernah menjadi sopir Grab tahun 2019. Itulah CV dari narasumber pagi ini. Tentunya di usia yang masih terbilang muda, narasumber kita saat ini sangat menarik ya teman-teman. Karena beliau sudah berpengalaman dalam berorganisasi dan menjuarai beberapa kategori. Kak Wildan ini adalah owner dari Free Day Ethnic. Pasti kalian masih bingung, Free Day Ethnic itu apa sih? Agar kalian tidak bingung, langsung saja kita sambut Kak Wildan Muhammad Firdaus. Baik Kak Wildan, di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar usaha yang sedang Kakak tekuni saat ini.
Kita diskusi sekarang ya, Kak. Oke, siap. Sebelumnya, suara saya bisa didengar semua? Usaha apa sih, Kak, yang sedang Kakak tekuni saat ini? Ya, jadi sebelumnya tadi sudah disampaikan nama dan sifat saya sebelumnya. Sebelumnya, usaha saya ini itu berkecimpung di bidang tenun, teman-teman. Di bidang tenun. Jadi, saya ngambil dari supplier di beberapa daerah di seluruh Indonesia untuk saya jadikan barang-barang barang-barang jadi. Jadi saya mengambil dari barang supplier menjadi barang jadi untuk tenun Nusantara, jadi seperti tenun Jepara, ada tenun Lombok, ada tenun Sulawesi, ada tenun Kalimantan Barat, ada Sumba, ada Papua. Itu yang baru saya ambil. Supplier saya baru dari sana saja. Kemudian sudah berapa lama sih, Kak? Untuk tenun ini sendiri saya Usaha tersebut berjalan. Untuk tenun ini sendiri saya mulai dari kelas 2 SMA, teman-teman. Waktu itu saya masih SMA kelas 2, itu saya berawal dari hobi. Jadi berawal dari hobi, saya hobi traveling, saya hobi ngoleksi tenun-tenun Nusantara. Setelah itu saya tahu pasarannya tenun, saya ngulik-ngulik tentang tenun. Setiap tenun kan mengandung makna, kayak tenun Sumba semisal. Tenun Sumba itu dia motifnya hewan-hewan, karena di Sumba, Sumbawa gitu kan, banyak banyak padang rumput. Jadi di sana banyak sekali hewan-hewan ternak mereka. Dari situ saya hobi, dan hobi itu bisa saya hasilkan menjadi uang, teman-teman. Jadi di lain sisi saya hobi, di lain sisi saya juga berusaha untuk kemandirian ekonomi saya. Jadi begitu. Jadi sebelum itu, apakah ada motivasi khusus yang membuat Kak Wildan untuk memulai usaha tersebut? Kalau motivasi sendiri, jadi dulu konsep saya gini, teman-teman. Sebelum saya mau buka usaha Friday ini, saya punya cita-cita reseller-reseller saya ini anak-anak sekolah. Jadi di lain sisi dia bisa belajar dan menghasilkan uang. Jadi cita-cita saya, motivasi terbesar saya pengen merangkul merangkul teman-teman seusia saya, merangkul teman-teman di bawah saya yang memang dia pengen 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 punya kemandirian ekonomi sejak dini. Mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana sih proses awal Kak Wildan terjun ke dalam usaha tersebut? Jadi dulu itu saya memulai ini setelah saya kan dulu itu dikirim lanut ke Jakarta kan. Jadi dikirim lanut ke Jakarta, di sana event nasional, saya ketemu dengan teman-teman saya dari seluruh Indonesia. Habis itu ternyata satu kelompok saya itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, ada yang dari Padang. Nah, dari situ ternyata ibunya mereka itu di desa sebagai penenun, teman-teman. Sebagai penenun. Waktu itu saya baru 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 mengoleksi, belum belum masuk ke dunia jual beli tenunnya. Di situ singkat waktu saya ngobrol-ngobrol, ternyata uh, ibu-ibunya teman saya itu dia cuman memproduksi saja, memproduksi menjadi lembaran-lembaran tenun. Setelah itu nanti diambilin oleh pengepul-pengepul dan harganya sangat di bawah.
sangat di bawah. Habis itu saya coba untuk menghubungi teman-teman saya itu lagi, dan saya cek kerjasama untuk ibunya teman saya itu saya jadikan supplier tetap. Gimana caranya? Saya yang di Solo harus mengolah lagi kain setengah jadi itu menjadi barang jadi dan saya pasarkan. Di lain sisi saya membantu ibunya teman-teman saya, kan dia memproduksi kain tenun. Saya juga membantu teman-teman saya untuk maju bersama-sama. Menarik sekali ya, masih muda tapi udah jelajah. Terus sebelumnya apakah ada kendala selama usaha tersebut berjalan, Kak? Kalau untuk kendala sendiri banyak sekali. Yang pertama, ini pasti semua dialami anak-anak muda yang mau baru merintis usaha. Yang pertama modal. Kedua niat. Anak-anak muda zaman sekarang banyak magernya. Habis itu kendala selanjutnya, mungkin di usia kita seperti ini kita bingung. Usaha kita ini mau dibawa ke arah mana? Konsepnya mau digimanain? Nanti manajemennya mau pakai manajemen yang mana? Seperti itu teman-teman. Itu kendala-kendala dasar yang saya hadapi dulu. Pangsa pasarnya luas. Ini saingannya sangat-sangat ketat. Lantas bagaimana Kak dan menanggapi kendala tersebut sampai sukses seperti ini, Kak? Kalau dari saya pribadi, dulu saya modal itu dari jual-jual barang pribadi, kayak jual kamera, sepatu yang masih bisa saya jual. Habis itu untuk pangsa pasar, manajemen dan lain sebagainya saya belajar otodidak. Saya belajar secara otodidak karena latar belakang saya juga kuliahnya di psikologi, jadi kurang paham banget kan untuk manajemen dan lain sebagainya. Akhirnya saya belajar secara otodidak. dan alhamdulillahnya juga dari saya belajar otodidak itu ketemu dengan orang-orang yang alhamdulillah sudah menguasai di bidang itu. Jadi kayak teman-teman saya ada yang tahu gitu, saya tanya, ini caranya gimana sih biar bisa gini, biar bisa stabil, atau kita mau buka usaha tuh goalsnya apa gitu loh. Kita mau semisal tujuannya apa, untuk teman-teman pribadi apa, untuk customer apa, untuk khalayak luas itu apa, dan feedbacknya apa ke kita gitu loh. Jadi setelah itu nanti ketemu, teman-teman bakalan bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu, diulik. Jadi kayak, oh ini aku tuh mau goalsnya ini loh, tujuanku ke sini loh, itu nanti akan terarah. Jadi begitu teman-teman semua. Suara saya kurang kenceng nggak? Udah kenceng, Kak. Udah kenceng. Siap. Lantas gimana sih proses pemasaran produknya, Kak? Apakah via media sosial atau terjun langsung ke lapangan? Saya dulu awal-awal itu terjun langsung ke lapangan. Jadi saya bikin pameran di coffee shop itu, saya bikin pameran. Sempat bikin pameran. Akhirnya saya punya 10 reseller. Di Solo Kota dan Solo Raya.
Habis itu ini mulai saya pasarkan di Shopee. Dan saya menerima partai besar juga, semisal kayak mau dibuat merchandise ini gitu, saya bisa. Jadi untuk skala kecil dan skala menengah lah. Kalau skala besar belum, baru skala kecil dan skala menengah saja. Jadi berawal dulu saya masukin proposal gitu ke coffee shop, mau nggak saya pameran di sini, mau nggak gitu. Kalau emang mau, ya saya bantu promosi coffee shopnya juga bantu promosinya Friday Ethnic. Jadi begitu teman-teman. Kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama ya Kak untuk membuat satu produk itu? Saya dibantu satu penjahit itu, kalau untuk bikin tas itu 1-2 hari jadi sih. 1-2 hari jadi. Dulu awal, sedikit ceritanya, dulu awal-awal saya merintis ini itu susahnya dijahit teman-teman. Karena kan kalau kain tenun kan, kalau motongnya salah, polanya jadi hancur. Jadi waktu itu penjahit penjahit saya itu saya kasih kain dulu, biar dia belajar dari satu kain itu, dia belajar motong, dia belajar jahitnya nanti harus gimana, biar biar enggak biar motifnya nggak rusak, sama enggak, biar rapi, jadi biar rapi. Dari banyaknya pesaing, apakah ada keistimewaan tersendiri yang menjadi ciri khas dari produk yang Kak Wildan tawarkan di pasaran? Kalau untuk keistimewaan, saya lebih ke kualitas sih teman-teman. Jadi semisal tas gitu, saya full tenun. Setelah full tenun, dalamnya saya lapisin pakai kain SPTI. Jadi ketika customer mau ngambil barang di dalam tas atau mau menaruh barang yang itu berat, itu nggak langsung kena tenunnya, kayak kena kain SPTI-nya dulu. Kena kain SPTI-nya dulu. Jadi antara tenun dengan kain SPTI itu ditempel. Jadi lebih tebal. Barangnya itu lebih tebal. Untuk Kalau untuk barang-barang yang lain, lebih ke ketebalan sih, lebih ke ketebalan tenun. Jadi kalau dipakai pas panas dia bisa dingin, kalau dipakai pas dingin dia bisa hangat. Keunggulannya saya cuman itu. Sama mungkin yang bikin beda goalsnya tadi. Lalu apakah Kak Wildan pernah mencoba bisnis lain sebelum bisnis yang Kak Wildan tekuni saat ini? Lalu apakah tetap berjalan sampai saat ini Kak? Kalau untuk bisnis sebelum ini sering dan banyak sekali. Kalau ditanya berapa kali gagal, banyak sekali juga. Jadi untuk sebelum saya masuk di tenun ini, saya dulu pernah MLM. Saya MLM sejak kelas 1 SMA. Habis itu jaringan saya rontok habis. Saya buka tenun ini pun saya sempat vakum teman-teman. Sempat vakum
3 atau 4 bulan gitu sempat vakum. Habis itu saya fokus di tenun. Akhirnya tahun 2020 kemarin saya buka kopi shop, saya buka kedai kopi. Cuman kedai kopi itu juga terkendala karena ini baru pandemi corona. Akhirnya saya gulung tikar di Februari 2021. Jadi ini yang masih bertahan sampai saat ini, tinggal Friday Ethic saja. Kalau menurut Kak Wildan sendiri, faktor-faktor apa saja sih yang membuat para pengusaha itu sulit meningkatkan peminatnya, Kak? Kalau dari segi sudut pandang ekonomi, karena ini baru ada pandemi ya, kalau untuk Friday Ethnic itu ini masih stabil sih teman-teman, ini masih stabil. Tapi kalau untuk saya belajar dari coffee shop saya kemarin itu kehilangan customer. Yang pertama, waktu itu cuma dibatasin buka dari sampai jam 8 malam saja. Padahal kebanyakan orang-orang nongkrong itu mulai dari habis isya setengah 8 sampai jam 12, jam 1. Sedangkan selama pandemi ini dibatasi cuma sampai jam 8. Dari situ kan banyak sekali customer yang merasa kurang puas ya, karena kan datang cuman bisanya take away, nggak bisa buat nongkrong di situ, nggak bisa buat ngobrol-ngobrol sama temennya. Kalau dari sudut pandang kesehatan, ya balik lagi, ini baru pandemi. Kalau yang emang keluarganya apa ketat banget ya, emang nggak bener-bener nggak boleh keluar. Jadi kayak kita sebagai pengusaha juga nggak bisa memaksakan hal itu. Kita cuma bisa, ya ini karya saya, kalau memang teman-teman berminat, ya ini karya saya, harganya segini, kalau saya begitu. Jadi semisal, dan tenun kan bukan barang yang bisa basi ya, jadi kita bisa memanage lebih bagus lagi sih, kayak disimpan di tempat yang nggak lembab, yang di tempat kering, jangan sampai rusak. Jadi kan bisa disimpan tahan untuk beberapa bulan ke depan. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup menarik ya teman-teman Kak Wildan untuk sukses dalam bisnisnya. Beliau tidak patah semangat dalam menekuni bisnisnya. Jika teman-teman ingin bertanya tentang seputar bisnis, bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui chat Google Meet ya. Jangan lupa sebutkan nama dan dari mana asalnya. Atau mungkin teman-teman bisa langsung bertanya langsung lewat Google Meet dan nyalakan kameranya. Mbak, saya ingin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf, kameranya saya nggak hidupin ya. Jadi, Iya, nggak apa-apa. Silakan bertanya. ya, perkenalkan, nama saya Alicia Sarida Maranti. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Wildan ya. Kan Kak Wildan itu tadi pernah cerita kalau bisnisnya yang kain tenun itu sempat vakum. Nah, itu bagaimana Kak Wildan itu memulai
memulainya lagi gitu loh. Cara untuk dapetin customernya lagi tuh kayak gimana gitu. Ya, terima kasih. Oh ya, izin menjawab teman-teman. Jadi waktu saya vakum dulu itu di customer saya kan bisa menghubungi saya lewat nomor bisnis saya atau bisa DM. Nah, ketika teman-teman ketika teman-teman mendapatkan customer yang itu uh, chat lewat WhatsApp bisnis, sebisa mungkin itu teman-teman save. Karena apa? Ketika teman-teman save, otomatis ketika teman-teman membuat status yang mengenai usaha teman-teman, customer kalian bakalan tahu, oh ini udah mulai aktif lagi nih. Apa kalian, kalau saya dulu saya kasih itu teman-teman, kasih tahu di bio. Jadi pas lagi vakum itu saya nggak kasih jam buka, nggak saya kasih jam buka. Ada orderan masuk pun juga dari DM nggak saya balas. Habis itu ketika saya mulai lagi, DM yang kemarin masuk itu saya balas dengan ucapan minta maaf, karena ya bagaimanapun juga kita harus memuaskan customer ya. Jadi di lain sisi kita ada problem intern karena kita vakum, sebisa mungkin uh, apa itu namanya, kita harus bersikap yang sopan kepada customer. Jadi misal customer ada yang DM atau setelah kita vakum, apa yang harus kita lakukan? Iya, gencarin lagi promosinya, kayak promosi di WhatsApp, promosi di Instagram, atau kalau kalian sudah berlangganan iklan, kalian bisa lagi show up di iklan tersebut, atau dari teman ke teman juga bisa. Karena ketika teman kalian promoting, viewersnya kan juga lumayan kan. Semisal teman-teman punya Instagram, teman-teman punya WhatsApp, ya itu digunakan aja semaksimal mungkin. Kayak untuk Instagram, minta tolong sama teman-teman, boleh nggak bantuin promote ini. Kalau emang boleh, ya dikasih aja yang mau teman-teman promotin itu apa. Jadi biar khalayak luas itu tahu kalau oh ini sudah mulai naik lagi, oh ini sudah mulai jalan lagi, oh ini udah posting lagi nih, berarti ini udah jualan lagi, kayak gitu teman-teman. Oh iya Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Maaf Kak Wildan, ini ada pertanyaan dari peserta. Oh iya. Bagaimana sih usaha Kak Wildan dalam memberikan kepercayaan bahwa usaha Kak Wildan ini memang berkualitas? Kalau dari saya memberikan deskripsi teman-teman. Saya memberikan deskripsi di bawah produk saya. Jadi semisal ini gelang atau pouch atau dompet, jadi saya memberikan deskripsi, oh ini terbuat dari kain tenun sini, di apa itu ketebalannya sekian,
menggunakan kain ini. Jadi dari deskripsi itu kan dari deskripsi itu kan bisa menambah apa ya, kayak kepedeanku dalam menjual gitu loh. Di lain sisi juga customer bakalan tahu, oh ini yang digunakan ini. Dari situ ketika dia beli dan dia membuktikan sendiri, kepercayaan itu akan terbentuk sendiri, teman-teman. Kepercayaan itu akan terbentuk sendiri, karena kita juga kalau customernya jauh kan kita juga tidak bisa memastikan kan dia apa itu, dia suka apa enggak sama barang kita. Tapi kalau saya follow up lagi, semisal ada yang beli, kirim ke Padang, ketika barang sudah sampai saya tanya memuaskan atau tidak. Jadi ketika dia menjawab memuaskan, ya berarti alhamdulillah barang kita disukai gitu loh. Jadi seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan dari Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Lintang. Izin bertanya Kak, bahwa misalnya tadi Kakak sempat berkata kurang lebih seperti ini. Karya saya yang mau ya silahkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Kakak membuat branding karya atau produk Kakak agar tetap diminati oleh customer? Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya branding lewat promosi. Karena teman-teman pastinya juga banyak yang punya Instagram kan? Jadi saya promosi lewat Instagram, promosi lewat WhatsApp, dan saya sering pameran, teman-teman. Dari pameran-pameran itu saya mendapatkan customer baru kan. Setelah saya mendapatkan customer baru, di situ saya juga banyak menemukan reseller baru. Jadi untuk gimana brandingannya, ya yakin aja sama apa yang ingin teman-teman lakukan. Karena setiap orang, setiap toko, setiap usaha punya brandingan sendiri-sendiri, teman-teman. Kalau emang teman-teman mau memasarkan apa yang teman-teman jual itu ke lingkup anak-anak muda, ya gimana caranya teman-teman bisa menjadikan apa yang teman-teman jual itu sebagai kebutuhannya mereka. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Fajar Rozak. Ingin bertanya Kak, bagaimana ketika Kakak memilih bisnis kain tenun, dan apakah ada yang dikhawatirkan oleh Kakak dalam memilih dan menjalankan bisnis kain tenun? Terima kasih Kak. Saya memilih bisnis kain tenun seperti yang saya sampaikan tadi karena saya berawal dari hobi, teman-teman. Jadi saya berawal dari hobi, setelah dari hobi otomatis saya tahu, oh tenun ini harga pasarannya sekian. Ketika saya mau bikin untuk menjadi barang, saya bisa menentukan HPP-nya. Oh ini keluar segini. Ketika saya bisa menentukan HPP-nya, oh ini cocoknya saya jual segini nih. Karena pangsa pasar saya anak-anak muda, saya menjualnya juga nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Karena di sini saya juga masih proses branding, jadi brandingan saya belum kuat-kuat banget. Ya saya ambil jalan-jalan tengah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu rendah. Dan apakah ada yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan sekarang persaingan tenun itu sangat-sangat ketat. Nggak cuma tenun sih,
teman-teman nanti ketika memasuki dunia usaha, dunia kerja, yang namanya persaingan itu sangat-sangat banyak dan sangat ketat. Menghalalkan semua cara, teman-teman. Terima kasih Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Riantika Rarasati. Saya ingin bertanya, adakah rekomendasi bacaan atau tontonan yang dapat kita baca maupun tonton untuk memulai belajar berusaha dan untuk menambah pengetahuan kita sebagai pemula? Karena kita sendiri tidak berasal dari jurusan bisnis atau jenisnya, jadi butuh referensi ilmu dasar berbisnis agar meminimalisir kegagalan. Terima kasih. Kalau saya semua dari YouTube, teman-teman. Semua dari YouTube, teman-teman bisa memilih sendiri nanti. Teman-teman mau perlunya apa kan di YouTube banyak sekali tuh. Misal yang lebih detail atau yang gimana di YouTube banyak sekali. Kalau untuk bacaan, saya suka baca-baca bukunya Jack Ma, teman-teman. Dari situ motivasi saya terbangun, semangat saya juga terbangun. Kalau untuk rekomendasi tontonan biasanya saya di YouTube sih, lebih prefer ke YouTube karena apapun yang saya butuhkan pasti di YouTube ada. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Wildan atas jawabannya. Sama-sama. Ini juga ada pertanyaan lain dari Ahmad Fatur. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mempertahankan customer sementara dengan kondisi ekonomi yang sempat menurun gara-gara COVID-19? Dan bagaimana sikap Kak Wildan ketika ada customer yang kurang puas dengan pelayanan? Kalau untuk mempertahankan customer, menurut saya ya sebaik mungkin kita menjalin hubungan dan etika yang baik selayaknya customer dengan penjual, teman-teman. Kalau untuk customer yang kurang puas, saya biasanya membuka kritik dan saran. Jadi nanti customer bisa ngasih kritik dan saran, atau semisal barang yang sampai di customer itu ada kecacatan, saya siap untuk menukar. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Apakah yang lainnya ingin bertanya? Jika tidak, saya akan tutup. Baik teman-teman, jika tidak ada, saya tutup ya. Sebelum sesi diskusi pada pagi hari ini ditutup, adakah pesan singkat dari Kak Wildan sendiri yang ingin disampaikan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha bagi teman-teman yang mengikuti diskusi virtual ini? Iya. Jadi gini teman-teman. Jangan pernah memandang teman-teman itu kuliah di jurusan apa dan di universitas mana. Karena filosofinya bagi saya, mau balonnya warna apapun, mau balonnya warna merah, mau balonnya warna kuning, mau balonnya warna orange, mau balonnya warna hijau, kalau dalamnya itu isinya gas helium, pasti akan terbang. Tapi kalau isinya cuman angin, dia nggak akan bisa terbang. Jadi apapun latar belakang teman-teman semuanya, ketika teman-teman emang benar-benar mau tekun, kalau teman-teman emang benar-benar mau sukses, ya harus semangat. Apapun rintangannya, pasti teman-teman akan hadapi dan teman-teman pasti akan mendapatkan solusinya.
Oke, Belen boleh masuk ya. Moderator. Boleh, Bu. Ya. Boleh, Bu, silahkan. Terima kasih Mbak Vinka selaku moderator dan salam kenal ini Pak Wildan ya. Pak siapa ini tadi nama lengkapnya? Dan Bu. Pak Wildan Muhammad nggih. Mohon maaf ini anak-anak ngerepoti Bapak terkait dengan ini mata kuliah kita dalam mata kuliah kewirausahaan Islami. Sengaja memang saya selaku dosen menugaskan anak-anak untuk bisa berbaur mencari pengalaman terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh wirausahawan muda di lapangan. Jadi dalam benak saya begini, harapannya tak lain adalah anak-anak tidak ada lagi rasa malu. Kadang berdagang ataupun berwirausaha itu kadang mereka itu gengsi. Nah, dari situlah dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka termotivasi, mereka menghilangkan rasa gengsi segala sesuatu usaha, itu ternyata dengan adanya usaha berwirausaha, gitu kan, usaha berjiwa wirausaha, membuka peluang kerja, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Kita punya relasi banyak, kita punya anak buah, gitu kan, tim kerja yang solid dan sebagainya. Dari situlah biar tidak melulu terkait teori, ya Pak Nggih, ini saya ucapkan terima kasih sudah bersedia mengisi acara ini dan kami selaku prodi juga suatu saat nanti ada bentuk kerjasama yang lainnya atas pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh Pak Wildan untuk menuju kesuksesan dalam berwirausaha ini tadi. Jadi suatu saat semoga anak-anak kita yang muda-muda ini menjadi pelaku wirausahawan muda yang sukses dan produktif itu tadi. Amin. Sebelum ini juga masih mahasiswa, Ibu. Oh gitu, enggak apa-apa. Yang penting kan memulainya tidak harus masa tua kan. Nah itu Belen dulu juga udah SD udah berwirausaha, diajak latihan berjualan. Iya Bu, iya. Oke, yo gitu ya. Dari Belen, terima kasih. Terima kasih Bu Ellen. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya untuk sesi foto secara virtual. Silahkan dinyalakan teman-teman. Saya hitung mundur ya. Sudah siap? Tiga, dua, satu. Terima kasih teman-teman. Boleh dimatikan kembali kameranya. Alhamdulillah, diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih Kak Wildan sudah memberikan banyak ilmunya dan memberikan contoh yang sangat baik bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri diskusi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.